Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Skaranggraini, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan sekam padi menjadi briket. Ini merupakan tugas mata kuliah Teknik Lingkungan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta, dengan judul Pengolahan Limbah Sekam Padi menjadi Briket. Dengan dosen pengampu, Dr. Insinyur Kundakus Habsyah, MSARC, oleh saya, Dewi Skaranggraini, dengan NIM K1521018. Padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka dari itu, melimpahnya produksi padi membawa kesejahteraan bagi manusia. Akan tetapi, dengan melimpahnya produksi padi, limbah yang dihasilkan pun juga melimpah. Menurut Utomo dan Yunita tahun 2014, hampir semua sekam padi yang diproduksi di negara ASEAN dibuang atau terbuang begitu saja. Masih sedikit pemanfaatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan daripada limbah sekam padi. Limbah pertanian apabila diproses secara alami berlangsung lambat, sehingga menjadi penyebab pencemaran lingkungan juga pada kesehatan manusia. Maka dari itu, pemanfaatan limbah pertanian sangatlah penting. Menurut Patabang tahun 2012 dan Santo et al. Tahun 2010, bahkan menurut karya Ningsih tahun 2012 menyimpulkan bahwa pemanfaatan limbah pertanian ini berdampak dari segi energi, finansial, dan ekologi. Berikut merupakan pengertian dari briket. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan energi lain berasal dari fosil. Berikut merupakan proses pengolahan padi menjadi briket. Yang pertama yaitu ada proses penggilingan padi. Pada proses ini, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi limbah penggilingan. Sekam padi dikategorikan sebagai biomasa. Dari proses penggilingan padi ini biasanya diperoleh sekam berkisar 20% hingga 30%, dedak berkisar 8% hingga 15%, dan beras giling berkisar 50% hingga 63%. Data bobot awal gabah itu 5%. Ini menurut Patabang tahun 2012. Selanjutnya kita menuju ke metode pelaksanaan sekam padi menjadi briket. Yang pertama melalui pendekatan pengetahuan dengan cara membuat alat sederhana untuk proses pembakaran arang sekam. Yang kedua, membuat alat sederhana untuk proses pembakaran arang sekam. Yang ketiga, proses pembakaran arang sekam. Dan yang keempat, itu proses pengemasan dan pemasaran arang sekam. Berikut alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan itu sangat mudah dicari, seperti sekam padi itu sendiri. Alat pembakaran ini menggunakan kaleng bekas ataupun kawat yang dibentuk seperti tabung ataupun drum bekas bisa. Yang selanjutnya itu ada koran ataupun kertas bekas. Ada korek api, minyak tanah, arang, air dan tempat untuk menampung air, sekop, dan wadah penyimpanan pupuk yang sudah jadi. Bisa jadi karung ataupun plastik. Yang pertama yaitu membuat alat pembakaran. Membuat alat pembakaran. Pembuatan arang sekam dari limbah padi ini cukup sederhana dan mudah. Pembuatan alat pembakaran ini bisa menggunakan kaleng bekas, ataupun drum bekas, ataupun kawat yang dibentuk seperti tabung.
berukuran agak besar yang sisi-sisinya dilubangi. Selain itu, juga bisa memanfaatkan rangkaian kawat yang dibentuk seperti tabung tadi ya. Pada kegiatan ini, kita memanfaatkan rangkaian kawat yang dibentuk menyerupai tabung sebagai alat pembakaran. Hal ini dimaksudkan agar lidah api menjulur keluar, karena apabila bagian yang tajamnya mengarah ke dalam, lidah api tidak akan menjulur keluar dan sekam padi tidak akan terbakar dengan rata. Proses pembakaran sekam. Yang pertama, pemilihan lokasi pembakaran yang jauh dari perumahan ataupun jalan. Karena proses pembakaran sekam padi ini akan menimbulkan asap yang tebal. Yang kedua, sebaiknya alas tempat pembakaran ini terbuat dari lantai keras yang tahan panas ataupun alas bagian bawah dengan plat zinc sebelum melakukan pembakaran. Digunakan untuk memudahkan pengambilan arang sekam. Yang ketiga, buat gundukan atau tumpukan sekam mengelilingi pipa pembakaran di mana pipa tersebut tepat berdiri tegak dan berada di tengah-tengah gundukan sekam. Ini menurut Vallevi dan Suwardi tahun 2013. Selanjutnya, masukkan beberapa bungkus arang ke dalam pipa pembakaran dan berikan sedikit minyak tanah dengan menggunakan kertas maupun koran bekas. Selanjutnya, setelah kita tunggu selama 20 hingga 30 menit, maka kita harus mengaduk-aduk sekam padi sampai hitamnya itu merata. Setelah semua sekam berubah menjadi hitam, siram air hingga merata. Ini bertujuan untuk mematikan api agar sekam tidak menjadi abu. Yang ketujuh, setelah disiram dan suhunya menurun, bongkar gunungan arang sekam dan kemudian keringkan. Kemudian masukkan ke dalam karung dan disimpan ke dalam tempat yang kering. Selanjutnya, kita beri perekat, kemudian dicetak sesuai keinginan kita, dan selanjutnya sekam siap dipasarkan. Pemanfaatan sekam padi itu ada yang pertama, ada sebagai sumber energi bahan bakar. Pemanfaatan arang sekam ini tidak hanya sebagai sumber energi bahan bakar, namun arangnya juga dapat dijadikan sebagai bahan pembenah tanah maupun perbaikan sifat-sifat tanah dalam upaya rehabilitasi lahan dan memperbaiki pertumbuhan tanaman. Arang sekam ini juga dapat menambah hara tanah walaupun dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, pemanfaatan arang sekam menjadi sangat penting dengan banyaknya tanah terbuka ataupun lahan marginal akibat degradasi tanah yang hanya menyisakan subsoil ataupun tanah kurus. Ini menurut Supriyanto dan Fiona tahun 2010 juga dapat memperbaiki kualitas lahan pertanian dengan meningkatkan kandungan C organik tanah dan peningkatan produktivitas padi. Menurut Karyaningsih tahun 2012. Penambahan arang sekam ini sebagai campuran media tanam atau saat olah lahan pertanian juga memiliki kontribusi besar bagi tanaman. Menurut Kartika 2016. Arang sekam juga sangat baik jika ditambahkan sebagai campuran untuk media persemaian karena kandungan unsur silikat terbukti resisten terhadap serangan hama dan patogen tanah. Selanjutnya, analisis campuran biobriket dari campuran sekam padi dan batu bara. Biobriket dari campuran batu bara dengan sekam padi dengan menggunakan bahan perekat tepung kanji serta bahan imbuhan berupa kapur dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, menunjukkan bahwa kualitas biobriket yang dihasilkan masih rendah, yaitu emisi gas hasil pembakaran, daya rekat, kandungan abu masih tinggi dan sulit penyalaan pada awal pembakaran. Pada penelitian ini dipelajari beberapa variabel pembriketan guna untuk meningkatkan kualitas biobriket, yaitu dengan rasio bahan perekat dan rasio bahan imbuhan berupa kapur. Dan masing-masing variabel tersebut ditentukan nilai optimum yang memberikan daya rekat maksimum dan emisi gas buang yang minimum. Pembuatan biobriket ini yaitu batu bara, sekam padi, dan perekat dicampur secara merata, kemudian dimasukkan pada sebuah alat pengempah ataupun hydraulic press yang dilengkapi dengan alat cetakan. Dari penelitian ini diperoleh variabel pembriketan yang optimum, yaitu rasio bahan perekat kanji ataupun tapioka dan parafin masing-masing memberikan kekuatan daya rekat terbaik dengan beban tekan 1,59 kg per cm kuadrat dan 1,16 kg per cm kuadrat pada rasio campuran 3:20 dan 4:20. Sedangkan pada pemberian bahan imbuhan kapur dengan menggunakan perekat kanji menunjukkan bahwa konsentrasi emisi gas buang masing-masing SO2 173 ppm, NO kali 84 ppm, dan CO 0,049%, serta nilai kalori 5.332 kcal per kilo pada rasio kapur 2:100. Sedangkan emisi gas buang pada nilai kalor untuk perekat parafin ini masing-masing SO2 91 ppm, 79 ppm, dan 39 ppm serta 6.341 kcal per kilo pada rasio kapur 2:100. Kesimpulannya, pemanfaatan sekam padi ini sebagai olahan dari limbah padi diharapkan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dapat memanfaatkan limbah padi yang melimpah untuk diproses menjadi arang sekam. Dengan begitu, dapat memberikan pendapatan tambahan dan memperbaiki lahan pertanian serta pelestarian lingkungan. Berikut merupakan sumber referensi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.